beberapa tips dan trik dalam mengerjakan soal reading di tes IELTS. Hai fellas, balik lagi sama Tania di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tips dan trik dalam mengerjakan soal reading di tes IELTS. Nah, buat yang baru gabung, hai, welcome to Lister. Cek video-video kita sebelumnya di sebelah sini ya. Di Lister, kita akan banyak membahas soal bahasa Inggris, beasiswa, kuliah ke luar negeri, dan masih banyak lagi. Jadi, make sure you subscribe and like this video, okay? Udah pada tahu kan nilai IELTS memiliki rentang 1-9? Nah, nilai ini adalah hasil rata-rata dari bagian-bagian tes IELTS yang kalian ikuti, yaitu reading, speaking, writing, dan listening. Masing-masing bagian memiliki porsi yang sama, yaitu 25%, dan sama pentingnya dengan nilai hasil akhir dari tes IELTS itu sendiri. Contohnya, jika kalian ingin ikut beasiswa Chevening, kalian harus memiliki nilai rata-rata 6,5 atau minimal band score 5,5. Artinya, walaupun nilai rata-rata kalian 8, tetapi ada salah satu band score kalian yang di bawah 5,5, otomatis kalian akan langsung ditolak oleh beasiswa Chevening. Sekarang udah ngerti kan betapa pentingnya nilai individual dari tes-tes yang ada di tes IELTS? Buat yang udah pernah ikut tes IELTS atau yang udah pernah ikut simulation test, boleh dong cerita-cerita pengalaman kalian atau malah kalau kalian punya tips dan trik tersendiri, langsung aja taruh di kolom komentar ya. Materi kali ini aku ambil dari buku berjudul IELTS Practice Test karangan Peter May yang diterbitkan oleh University of Oxford. Nah, kalau kalian tertarik dan ingin mempelajari lebih lanjut, langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah ya, karena aku udah taruh e-booknya di situ. Oke, lanjut aja langsung ke materi. Academic Reading Test adalah bagian kedua dari tes IELTS setelah listening. Di sini kalian akan diminta untuk mengerjakan 40 soal selama 60 menit yang bacaannya akan semakin meningkat tingkat kesulitannya. Dalam 40 soal ini, kalian akan menemukan 3 bahkan 4 jenis bacaan yang biasanya terdiri dari topic of general interest, non-specialist article, dan article with detailed logical argument. Selain itu, 40 soal ini juga terdiri dari beberapa task types, yaitu multiple choice, sentence completion, short answer questions, true or false questions, yes or no questions, classifications, matching list, matching headings, dan matching informations. Karena kamu hanya mempunyai 60 menit untuk mengerjakan 40 soal, kamu harus pintar-pintar membagi waktumu. Tahu nggak sih, satu soal maksimal kamu kerjakan selama 1,5 menit atau 90 detik. Biar kamu nggak membuang-buang waktumu dan bisa memanfaatkan waktumu dengan lebih baik, aku ada beberapa tips untuk mengerjakan soal reading. Yang pertama, baca dulu pertanyaannya. Dengan begitu, kamu akan tahu informasi seperti apa yang kamu cari dan kata kunci penting yang tentunya akan mempermudah dan mempersingkat waktu pengerjaan. Yang kedua, pahami maksud secara keseluruhan. Artinya, kamu hanya perlu memahami teks secara keseluruhan atau kalimat-kalimat yang bersangkutan. Jangan sampai kamu menghabiskan waktu di satu soal karena kamu tidak mengerti beberapa kata yang sebenarnya tidak signifikan. Yang ketiga, periksa dan double check kembali jawabanmu, terutama yang berbentuk tulisan. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal reading ya. Untuk episode kali ini, kita coba matching headings dulu ya. Jadi fellas, di perintah ini, kita diminta untuk memberikan heading atau judul yang tepat untuk paragraf-paragraf berikut. Sebagai contoh, coba kita bahas bersama paragraf pertama dulu ya. Secara umum, paragraf pertama adalah pengenalan terhadap isi teks. Di kalimat pertama, kita bisa melihat kata kunci space biomedicine. Karena paragraf pertama adalah paragraf pengenalan, biasanya paragraf ini berisi tentang what atau apa itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah heading nomor 4, yaitu What is Space Biomedicine? Sekarang, cukup dulu pemanasannya ya. Yuk, kamu coba baca paragraf kedua dan tentukan apa heading atau judul yang tepat. Aku kasih waktu 10 detik ya. Time's up! Apa nih jawabanmu?
Sebelum kita bahas jawabannya, yuk kita bedah dulu teksnya. Heading atau judul adalah intisari dari sebuah paragraf. Artinya, heading atau judul memiliki hubungan yang erat dengan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok sebuah paragraf biasanya ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Di paragraf ini, ide pokoknya ada di kalimat terakhir yaitu without the necessary protection and medical treatment, however, their bodies would be devastated by the unremittingly hostile environment of space. Di ide pokok ini dijelaskan seberapa pentingnya perlindungan dan perawatan medis di luar angkasa. Yang berarti, judul yang tepat adalah heading ke-10, Why Space Biomedicine is Now Necessary. Gimana fellas? Sekarang udah ada bayangan kan tentang soal-soal reading IELTS? Nah, karena soal reading IELTS ada banyak jenisnya, di video kita selanjutnya kamu boleh loh request soal jenis yang mana lagi yang mau kita bahas bersama. Tulis aja langsung di kolom komentar ya. Segini dulu video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar kamu bisa berbagi ilmu sama teman-teman yang lain. See ya fellas, bye-bye!